Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Saya nggak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? Satu bulan $1.500. $1.500 itu berapa? Kalau di cross dengan rupiah itu sekitar 22 ya, 22 juta. Coba di Lok Sumawe, kerja apa yang gajinya 22 juta sebulan? Ada? Kalau ada saya mau daftar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal terhadap dakwah salafiyah, yang disebut pula yaitu sebagai Wahabi. Namun teman-teman, mereka ini tidak bisa membantah dengan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kuat, maka mereka akan melontarkan fitnah-fitnah yang tidak masuk akal. Dan lebih lucunya lagi, mereka mengatakan bahwa Wahabi ini digaji $1.500. Tentu dolar Amerika ya, dan ini jumlah yang sangat besar sekali ya. Kalau $1.500 itu kurang lebih bisa 20 jutaan. Wow. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja simak fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Kiai Idrus Ramli terhadap dakwah salaf, yaitu yang dituduh sebagai Wahabi. Oke, mari kita simak videonya. Di Bogor, bilang pada saya, Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Saya nggak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? Satu bulan $1.500. $1.500 itu berapa? Kalau di cross dengan rupiah itu sekitar 22 ya, 22 juta. Coba di Lok Sumawe, kerja apa yang gajinya 22 juta sebulan? Ada? Kalau ada saya mau daftar itu. Nah, itu mereka. Loh, kamu kok tahu? Saya mantan Kiai. Ini mantan Ustadz Wahabi, dapat segitu dulu. Jadi orang tersebut itu katanya mantan Ustadz Wahabi. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Lama-lama keluar. Loh, kenapa keluar? Wong saya ya tidak begitu Wahabi katanya. Oke teman-teman ya, kita stop dulu ya. Kalau cerita ini memang benar, kenapa orang tersebut itu keluar dari Wahabi ya? Kan enak ya, bisa digaji 20 juta. Lah kok keluar? Nah, ini sudah ketahuan ya teman-teman. Ini semestinya adalah dusta. Oke, mari kita lanjutkan ya. Cuma cari uang waktu itu. Jadi bingung kawin, bingung cari uang ya ikut mereka. Gajinya besar itu. Karenanya mereka dikasih dalil gak mau. Mengapa? Mereka cari dolar. Cari dolar. Mereka ini mantap pada dolar, bukan pada dalil. Tapi kalau syubhat mereka direspon, biasanya mereka gak bicara lagi. Ini tokoh-tokoh Wahabi yang keluar-keluar gini-gini. Akhirnya kita respon melalui tulisan, melalui video. Kita perhatikan setelah itu ya diem. Mengapa? Ya mungkin malu juga sama jamaahnya atau sama orang lain. Ya, jadi harus direspon, jangan diam. Wahabi ngomong. Kalau perlu disampaikan, akhi, antum bilang begini bid'ah, ini dalilnya. Antum mana dalilnya bid'ah? Insya Allah kalau begitu nanti mereka minggir itu. Jadi dihadapi aja. Siapa tahu nanti mendapatkan hidayah dari Allah. Dan banyak sebenarnya orang-orang Wahabi yang kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal terhadap dakwah salafiyah yang dituduh sebagai Wahabi, yaitu menerima gaji $1.500. Coba bayangkan teman-teman ya, kalau benar orang tersebut itu menerima gaji $1.500, kenapa mereka keluar ya? Semestinya ya teman-teman, mereka ini takut karena banyak jamaahnya itu yang hijrah ke manhaj salaf. Maka dari itu mereka sudah kewalahan untuk mengatasinya. Nah, lalu mereka mempunyai cara, yaitu dengan menuduh yang bukan-bukan. Agar apa? Agar orang awam ini menjauhi dakwah salafi, dakwah salafiyah. Maka dari itu, dengan taktik demikianlah, ini adalah cara yang ampuh. Namun ini adalah cara yang kotor. Kalau memang mau bersaing dengan dakwah salafi, maka tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para salafus soleh, yaitu para sahabat Nabi.
Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah tuduhan-tuduhan terhadap dakwah salafi ini yang ustadznya itu digaji dengan gaji yang sangat besar sekali, yaitu $1.500 sama dengan 20 juta rupiah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video tersebut. Ya. Katanya saya tahu kiai gajinya Ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya. Katanya saya dulu mantan Ustadz Wahabi. Ya. Jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500. Lumayan kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Lebih dari cukup. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Plus. Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dan memang berkembang dengan sangat pesat ya di Indonesia ini, karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Ya. Karena itu mereka ribut, nggak suka. Ya, mereka demo-demo, orang yang mereka katakan Wahabi yang melarang demo. Sana menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah, tidak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini itu berbicara tentang agama, sebagaimana Imam 4 menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf, itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan bukan karena ada proyek, tidak ada anggaran di situ. Ya, tidak ada anggaran. Ya. Beda dengan sebagian orang ini, kalau ada anggaran, masya Allah, baru dia bergerak. Ya. Bikin program di sana sini, bela negara, cinta tanah air. Orang-orang salafi itu dari dulu menjelaskan, yang mereka tuduh Wahabi ini, itu dari dulu punya kegiatan di sana sini, di majelis-majelis mereka, isinya seperti itu. Ya. Menerangkan bagaimana yang benar. Jadi ini kadang menyusahkan sebagian orang. Jelas ya? Akhirnya mulai tujuh macam-macam. Ada lagi yang bikin statement katanya. Masya Allah, ditulis di koran lagi. Ya. Itu di halaman depan ya, koran duta namanya. Allahu Akbar ya. Katanya semua teroris di RI itu Wahabi. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah, ini pertama Wahabi ini saya nggak merasa Wahabi yang mana. Ya. Dan kita dengan ucapan itu tidak tersinggung. Ya, siapa yang Wahabi? Iya. Kita juga tidak tahu siapa yang dia tuduh, kan begitu? Ya. Tapi ini bahasa-bahasa yang tidak bagus. Ya. Bahasa-bahasa yang tidak bagus. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi tentang terkait masalah Wahabi ataupun mereka ini menuduh kita ini Wahabi. Digaji $1.500 per orang lagi ya. Masya Allah ya teman-teman, ini adalah tuduhan yang tidak benar. Dan kita juga tidak merasa digaji $1.500. Bahkan ustadz-ustadz dari kalangan salafi, mulai dari Ustadz Khalid maupun Ustadz Dr. Firanda dan Ustadz Dr. Syafiq, itu tidak pernah ya digaji sepersen pun dari Arab Saudi, yaitu $1.500. Dan itu semua hanyalah fitnah. Agar apa? Agar orang-orang ini menjauhi dakwah salafiyah. Karena dikira dakwah salafi ini karena dolar, bukan karena dalil. Dan ini adalah tuduhan yang tidak benar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, maka dari itu kita jangan sampai percaya dengan omongan-omongan yang belum tentu kebenarannya. Mereka ini sudah kewalahan untuk menghadapi dakwah salafi. Dakwah salafi ini lebih digemari sebagian kaum muslimin. Alhamdulillah ya, sekarang dakwah salafi ini semakin berkembang di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Nah, oke teman-teman, demikianlah. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.